wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Oktaviani, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan PPL aksi yang kedua. Selamat menyaksikan. Seperti biasa ya, pembiasaan sebelum masuk kelas kita melakukan apa? Melaksanakan apa? BEM. Siap semuanya? Ya. Berhadapan. Mulai. 25 10. Iya, masuk. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, bisa bertemu lagi dengan ibu. Nah, seperti biasa ya, sebelum belajar apa dulu? Iya, sebelum belajar berdoa dulu. Nah, berdoa sekarang dipimpin sama yang piket hari ini. Siapa yang piket hari ini? Kaisa. Ya, Neng Kaisa, silakan di depan, Neng, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap berdoa. Di samping kiri dan kanannya ada tidak yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Gilang. Kenapa Gilang tidak masuk? Sakit.
Ya, kalau cerita non fiksi apa itu? Iya, ternyata masih. Ibu akan melihat memperlihatkan dulu ya. Sebentar, Ibu mencari dulu file. Sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Nah, tujuan yang Ibu inginkan hari ini kalian apa? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang cerita buaya kecil yang baik hati, peserta didik dapat menyebutkan isi cerita atau bacaan dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan menyimak, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik suatu cerita dengan tepat. Sebelum belajar, supaya kalian lebih konsentrasi lagi, ya, lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Setuju apa tidak? Setuju. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, bagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Siapa di sini yang sudah atau pernah menonton film Doraemon? Siapa? Semuanya tahu? Tahu film Doraemon? Kalian suka tidak? Suka. Kenapa suka sama film Doraemon? Seru. Lucu, apalagi Neng? Pintar. Siapa yang pintarnya? Sekarang coba kalian lihat ke papan tulis. Ibu punya apa di papan tulis? Nah, gambar apa ini? Suka nonton Upin dan Ipin? Siapa tokoh utama di dalam cerita ini? Siapa? Upin dan Ipin. Terus bagaimana sifat Upin dan Ipin? Baik. Apalagi? Cerdas. Nah, lihat lagi di di slide ini. Bagaimana sifat Kak Ros? Pemarah. Padahal mah pemarah juga Kak Ros kan tetap aja sayang ke Upin Ipin. Kalau sifat ini siapa ini namanya ya? Opa. Bagaimana sifat Opa? Baik. Nah, Ibu akan bertanya lagi. Ini siapa ini? Fizi. Bagaimana sifat Fizi? Nakal. Sering nangis. Sekarang sifat Jarjit, bagaimana sifat Jarjit? Bantunya Jarjit. Nah, kalau ini sifat siapa ini? Susanti. Kalau sifat Susanti bagaimana? Baik. Ya. Nah, yang tadi kalian jelaskan itu sudah termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Seperti kalian tadi menyebutkan siapa tokohnya, siapa saja, udah tadi bisa. Sifatnya tadi tahu kan? Ipin bagaimana sifatnya? Baik, Bu. Kalau Susanti baik juga. Kalau Jarjit sama juga baik. Nah, itu sifat disebutnya. Kalian sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu akan membagi kalian. Sebelum membagi kalian, Ibu akan menayangkan dulu satu video yang nanti kalian dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok
air yang jernih mengalir dengan tenang di sungai hutan Flona pagi itu. Sayup-sayup terdengar suara dengkuran. Dengkuran itu berasal dari para buaya yang sedang istirahat di dekat sungai Flona. Para buaya itu berbadan besar dan terlihat menakutkan. Lihat saja pada giginya yang runcing dan memiliki tajam itu. Para buaya itu membuat hewan lain takut untuk bermain di dekat sungai. Sebaiknya kita jangan bermain di sana, Pai. Kamu benar. Kudengar Sally si ikan salmon yang besar itu dimangsa oleh mereka beberapa hari yang lalu. Bukan hanya si Sally, Koko, si ayam juga menjadi korban mereka. Benarkah? Lama-kelamaan para buaya itu pasti menguasai seluruh sungai. Gimana nih? Aku jadi takut nih. Yuk kita pergi sebelum dimangsa oleh mereka. Iya, semua buaya itu sama. Mereka sungguh buas dan menakutkan. Bagaimana ceritanya? Ramai apa tidak? Ramai. Nah, sekarang Ibu akan
pertama tema. Tema artinya itu cerita. Yang kedua amanat. Amanat adalah pesan cerita. Yang ketiga tokoh. Tokoh adalah individu dibicarakan dalam cerita. Yang keempat tempat atau wadah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan cerita dari awal hingga akhir. Siap. Nah, jadi, wah, lihat semuanya. Jadi, kesimpulannya kalian sudah bisa menentukan unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Seperti apa? Tokoh, temanya apa, judulnya apa, apalagi amanat, alurnya apa. Nah, itu termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Nah, biar kalian tidak jenuh, tidak mengantuk, dan apa? Biar tetap semangat, kita melakukan ice breaking. Siap semuanya? Siap. Nah, iya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian soal evaluasinya. Kerja sendiri-sendiri ya, jangan kerja Sudah semuanya? Sudah. Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari pertama sampai akhir. Nah, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Bagaimana belajar hari ini? Seru. Apa kamu senang belajar bersama Ibu hari ini? Senang. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, kita belajar apa saja tadi? Iya, unsur-unsur cerita. Terus kalian nonton apa? Cerita apa? Iya, cerita apa? Buaya. Buaya yang baik. Buaya kecil yang baik. Dan juga tadi Ibu menampilkan gambar mengenai apa? Gambar apa ini? Iya, Upin dan Ipin. Kalian, Ibu mengharapkan kalian bisa apa? Memahami atau mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Unsur-unsur intrinsik pada suatu cerita.